Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Siti Khadijah selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sudiantoro Cahyadi. Nama saya Siti Faiko. Nama saya Siti Aulatunisa. Saya Nia Dariatus Salama. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Layanan Peserta Didik Melalui Ekstrakurikuler. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang layanan ekstrakurikuler dalam pengembangan siswa. Dalam pengembangan potensi, minat, dan bakat peserta didik di sekolah ialah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan gabungan dari dua kata, ekstra dan kurikuler. Ekstra diartikan sebagai suatu hal yang ada di luar pembelajaran yang berkedudukan sebagai tambahan, sedangkan kurikuler itu masih berhubungan dengan kurikulum, yaitu sebuah rancangan yang telah dipersiapkan oleh sebuah lembaga pendidikan untuk mewujudkan berbagai tujuan yang telah ditentukan. Jadi kegiatan ekstrakurikuler itu merupakan kegiatan yang dirancang sekolah untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat peserta didik. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikulernya yaitu yang pertama, menyediakan kegiatan bermanfaat bagi peserta didik dan dapat dipilih sesuai kebutuhan, minat, potensi, dan bakat masing-masing. Dan yang ketiga, memberikan peluang bagi peserta didik agar memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara verbal maupun non-verbal. Sedangkan fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler yang pertama yaitu fungsi pengembangan, di mana untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas bagi peserta didik sesuai kebutuhan, potensi, minat, dan bakat mereka. Dan yang kedua, fungsi sosial, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial bagi peserta didik. Yang ketiga, fungsi kesiapan karir, yaitu kemampuan untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik di masa depan nanti. Ekstrakurikuler memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor dan mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang tertentu. Contohnya seperti bidang olahraga, kesenian, kaligrafi, grafiti, dan lain sebagainya. Kemudian melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa dapat melatih keterampilan bersosial dan berinteraksi dengan teman-temannya dari berbagai macam latar belakang. Prinsip-prinsip kegiatan ekstrakurikuler terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip individual, pilihan, keterlibatan aktif, dan etos kerja. Prinsip ekstrakurikuler yang pertama ini ada prinsip individual. Kegiatan ekskul ini sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing. Jadi pada prinsip ini, dari sekolah sudah menyiapkan ekskul apa yang harus ada di dalam sebuah lembaga ini dan ekskul apa yang tidak ada dalam sekolah ini. Misalkan yang harus ada di sekolah ini adalah ekskul paskibra, kepramukaan. Nah, itu disebut prinsip individual. Yang kedua ada prinsip pilihan. Pada prinsip pilihan ini, peserta didik dapat memilih secara sukarela memilih kegiatan ekstrakurikuler apa yang ia ingin ikuti tanpa ada paksaan dari orang tua ataupun pendidik. Prinsip yang ketiga ada keterlibatan aktif. Jadi keterlibatan aktif ini ekskul yang menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh, baik secara fisik ataupun non-fisik. Prinsip yang keempat ada etos kerja.
Eskul ini membangun semangat siswa untuk bekerja dengan baik dan berhasil. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu adalah jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Ada banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik, sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Salah satunya adalah Krida. Krida adalah suatu program di mana kegiatan tersebut berlangsung tanpa henti, seperti latihan dasar kepemimpinan atau LDKS, kemudian kepramukaan, selanjutnya yaitu adalah PMR atau Palang Merah Remaja. Selanjutnya adalah latihan atau lomba keberbakatan seperti jurnalistik, voli, basket, bola, futsal, terus juga dan banyak lagi kegiatan yang dapat diperlombakan untuk peserta didik. Selanjutnya adalah kegiatan ilmiah atau kegiatan ilmiah remaja yang disebut dengan KIR. Kegiatan ini dikemampukan untuk mengembangkan kemampuan keilmuan peserta didik seperti English Club, Arabic Club, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah latihan atau lomba untuk mengembangkan keberbakatan kepada peserta didik. Salah satunya adalah teater, kemudian voli, selanjutnya yang termasuk dari latihan atau pengembangan bakat yaitu adalah vokal group dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah seminar, pameran, lokakarya atau bazar dengan substansi karir, pendidikan, perlindungan HAM, kesehatan, dan lain-lain. Materi yang terakhir pada kelompok 4 adalah bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah yang bersifat kegiatan individual. Kegiatan yang bersifat individual adalah kegiatan yang dilakukan secara pribadi pada peserta didik. Contohnya adalah melukis dan memanah. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang bersifat kelompok, di mana kegiatan yang bersifat kelompok ini membutuhkan orang lain untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya adalah ekskul voli, bola basket, vokal group, marawis, hadroh, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk klasikal, di mana ekskul ini dilaksanakan secara klasikal. Setiap kelas memiliki kegiatan ekskul yang lebih spesifik dan berbeda-beda pada setiap kelas. Kemudian bentuk yang keempat adalah gabungan antar kelas. Gabungan ini lebih efektif dalam membentuk suatu kegiatan. Salah satu contohnya adalah bentuk perencanaan membahas suatu topik oleh narasumber. Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang terakhir adalah bentuk di lapangan, di mana kegiatan ekskul ini dapat berlangsung di dalam sekolah atau di luar sekolah. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil pada materi ini adalah dalam mengembangkan potensi dan minat bakat peserta didik di sekolah ialah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Masyarakat mengenal sekolah sebagai tempat untuk meraih prestasi dalam bidang akademis. Dan tidak sedikit pula masyarakat yang menjadikan sekolah sebagai pilihan prestasi di bidang non-akademis. Hal ini yang menjadikan kegiatan ekstrakurikuler menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki oleh sekolah. Dan kegiatan ekskul ini lebih mengandalkan inisiatif sekolah dalam pengaplikasiannya. Tujuan dari kegiatan ekskul ini adalah untuk mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik secara optimal, serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dan kebahagiaan yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis pertanyaannya di bawah kolom komentar. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.